Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Melina. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial mengenai men-setup data awal perusahaan, mengentri saldo awal dari setiap akun, membuat data master dari persediaan, hutang, piutang, dan karyawan, dan mencatat transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Nah, langkah pertama kita akan men-setup data awal perusahaan. Caranya, kita klik membuat data baru. Nah, di sini tersaji informasi perusahaan. Untuk nama perusahaannya, bisa kita gunakan nama kita sendiri. Di sini saya masukkan nama perusahaannya PT Mailina. Untuk alamatnya, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk kotanya, kita pilih Jakarta, negaranya Indonesia. Nah, untuk kode pos, telepon, email, dan website, ini bisa kita kosongkan saja, atau kalau mau diisi boleh. Nah, di sini saya langsung saja klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya, bulannya Januari, tahunnya 2020, dan tutup buku akhir tahunnya Desember. Lokasi dan nama filenya ini saya nyimpannya di C, data zahir PT Mailina. Kita lanjutkan. Berikutnya departemen dan kode akun, ini bisa langsung kita lanjutkan aja. Nah, di sini ada konfirmasi akhir. Di sini kita akan menyesuaikan data-datanya, apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa langsung klik proses. Untuk jenis usahanya, karena ini kita toko handphone, maka bidang usahanya kita ganti menjadi toko handphone. Keterangannya, data rekening standar untuk retail khususnya di bidang toko handphone. Kita klik lanjutkan. Ini ya. Nah, untuk setup data mata uang fungsional, ini sudah sesuai, nama mata uangnya rupiah. Kita klik lanjutkan saja. Lalu mata uang asingnya, yaitu US dollar. Klik lanjutkan. Nah, setup data selesai, kita klik selesai. Nah, kita sudah selesai untuk men-setup data awal perusahaan. Yang berikutnya, kita akan mengentri saldo awal dari setiap akun. Caranya, kita klik data-data, lalu data rekening. Nah, di sini kita klik switch mode. Di sini sudah ada nama-nama akunnya dan subklasifikasinya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan akun-akunnya. Seperti piutang dagang. Ini sudah sesuai ya, piutang dagang. Lalu yang berikutnya ada persediaan. Persediaannya juga sudah sesuai, ada persediaan handphone, baterai, casing, dan aksesoris. Berikutnya, kita sesuaikan akun utang usaha menjadi utang dagang. Caranya, kita klik utang usaha, lalu kita klik kanan, edit. Nah, utang usaha ini bisa langsung kita ganti aja menjadi utang dagang. Kita klik rekam. Nah, dia sudah berubah menjadi utang dagang. Berikutnya ada penjualan. Penjualannya sudah ada juga penjualan handphone, baterai, casing, dan aksesoris. Lalu harga pokoknya juga sudah sesuai, harga pokok handphone, baterai, casing, dan aksesoris. Lalu kita pastikan terdapat akun laba tahun berjalannya juga sudah ada. Nah, jika sudah semua, kita bisa klik tutup.
Berikutnya, kita akan memasukkan saldo awalnya. Caranya, kita klik setting, lalu saldo awal akun. Nah, di sini kita akan mengisi saldo awal akunnya. Di sini ada akun kas, bank, dan yang lainnya. Ini saya akan menginputnya satu persatu. Dimulai dari akun kas. Ini bisa diklik aja di bagian saldonya. Untuk akun kas sebesar 5 juta. Lalu ada akun bank 50 juta. Lalu yang berikutnya piutang dagang 15 juta. Berikutnya ada persediaan handphone 20 juta 200. Nah, di sini saya akan menyelesaikan menginputnya dulu ya teman-teman. Nah, saya akan mengisi yang terakhir yaitu laba tahun berjalan sebesar 25 juta 50.000 rupiah. Nah, di sini saya sudah menginput semua saldo akunnya dan jika sudah selesai, kita harus memastikan nilai sebesarnya ini 0. Karena jika tidak, berarti ada akun yang belum diinput saldonya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, sudah 0, kita bisa klik rekam. Berikutnya, kita akan membuat data master dari persediaan, utang, piutang, dan karyawan. Caranya, kita klik data-data, lalu data nama alamat. Nah, ini kita klik tambah. Nah, di sini saya akan menginput ID-nya, nama perusahaannya, lalu tipenya. Yang pertama, saya akan menginput untuk tipe customer. Di sini tipenya sudah customer, ID-nya sudah sesuai, lalu perusahaannya kita masukkan toko Anugrah. Lalu ini bisa kita rekam. Berikutnya, kita masukkan kembali toko berkat untuk customer yang kedua. Lalu selanjutnya, untuk customer yang ketiga, namanya toko sukses. Berikutnya yang keempat ada customer bernama Raffi. Oke, kita klik rekam sudah. Jadi ini nama alamat dan customernya sudah sesuai, sudah saya input. Berikutnya saya akan menginput saldo awal piutang usahanya. Ini kita klik tutup dahulu. Nah, kita input saldo awal piutang usaha dengan cara klik setting, lalu saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru. Nah, kita input nama pelanggannya. Di sini kita masukkan untuk customer pertama ada toko Anugrah. Tanggalnya kita sesuaikan yaitu 11 November 2019. Nah, invoice-nya invoice 01. Saldo piutangnya 2 juta. Lalu kita klik rekam. Berikutnya, customer yang kedua masih
di toko Anugrah juga. Lalu kita sesuaikan tanggalnya sesuai dengan invoice, yaitu 12 Desember 2019. Nomor invoice-nya IMP 002. Nilai piutangnya sebesar 4.300.000. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menginput saldo awal masing-masing piutang sahnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik tutup. Lalu yang berikutnya, kita akan membuat data nama alamat untuk vendornya. Caranya, kita klik data nama alamat. Sebelumnya masih di data-data, lalu data nama alamat, kita klik tambah. Nah, bedanya di sini tipenya kita ubah saja menjadi vendor. Ini ID-nya juga akan otomatis berubah menjadi vendor. Nah, di sini ada perusahaan Sepia. Pon. Lalu kita klik rekam. Berikutnya ada lagi Toko Semangat, vendor yang kedua. Lalu kita klik rekam. Nah, sudah selesai untuk menginput namanya. Kita akan menginput saldo awalnya. Caranya kita klik setting, lalu saldo awal utang usaha, klik baru, nama pemasoknya Sepia Pon, tanggalnya 18 November 2019, nomor invoice-nya IMP 023, lalu nilai hutangnya sebesar 2.300.000. Klik rekam. Berikutnya ada Toko Semangat pemasoknya. Tanggalnya 11 Desember 2019. Nomor invoice-nya 12-243. Nilai hutangnya sebesar 3.100.000. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini saya sudah selesai menginput saldo awal utang usahanya. Lalu kita klik tutup. Berikutnya, saya akan menginput data master untuk karyawan. Caranya masih sama, kita klik data-data, lalu data nama alamat, sini tambah data. Nah, di sini tipenya karena karyawan, kita pilih employee. Nah, dia akan otomatis berubah ID-nya. Lalu kita masukkan nama karyawannya. Di sini ada Dani. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk karyawan yang lainnya. Di sini saya akan menginput dulu satu persatu. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menginput karyawannya. Ada Agus, Tari, Badu, Iwan, Chandra, dan Dani. Nah, ini jika sudah selesai, kita bisa klik tutup. Berikutnya, saya akan membuat data master persediaan untuk persediaan. Caranya, kita klik data-data, lalu kita klik satuan pengukuran. Nah, di sini kita tambah data, lalu kode satuannya kita ketikkan PIS. Untuk nama satuannya PISIS. Nah, jangan lupa untuk mengklik unit dasarnya, lalu keterangannya kita buatkan smallest unit.
Karena ini sudah ada, jadi kita bisa klik batal. Nah, sini sudah ada untuk kode satuannya. Lalu ini bisa kita tutup. Berikutnya saya akan membuat data produk. Caranya kita klik data produk. Nah, di sini kita tambah data. Nah, sebelum mengisi data barang atau persediaan ini, saya akan membuat kelompok barangnya terlebih dahulu. Ini bisa kita klik di bagian kelompok barang. Nah, di sini ada aksesoris, baterai, casing, dan handphone. Nah, kita akan menyesuaikan dengan barang apa yang akan kita input dengan kelompok barang ini. Yang pertama, saya akan menginput kelompok barang handphone. Jadi kita pilih handphone, lalu oke. Kodenya H001. Deskripsinya atau nama barangnya yaitu Samsung Galaxy J1. Lalu kita klik rekam. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk menginput ke kelompok barang handphonenya. Nah, sekarang saya akan menginput kelompok barang dari casing handphone. Nah, di sini kita pilih kelompok barang. Kita pilihnya yang casing. Untuk kode barang casing C001. Deskripsi atau nama barangnya casing Samsung. Kita rekam. Untuk kelompok casing sudah selesai. Kelompok yang ketiga itu ada kelompok baterai. Di sini saya akan menginput yang baterai. Kode barangnya B001. Deskripsinya baterai Samsung. Lalu klik rekam. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk memasukkan data-data dari barang-barangnya, yaitu ada handphone, casing, dan baterai. Berikutnya, saya akan menginput saldo awal persediaannya. Caranya, kita klik setting, lalu saldo awal persediaan. Nah, di sini kita klik baru. Kita pilih kode barangnya. Nah, saya akan lakukan dengan kelompok barang yang pertama tadi, yaitu handphone. Kita mulai dengan kode barang H001, yaitu Samsung Galaxy J1. Kita pilih, lalu kita masukkan stok awalnya, yaitu 4 piece. Harga satuannya Rp1.500.000. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini sudah muncul untuk kode barang H001 Samsung Galaxy J1 sebesar harga pokoknya Rp1.500.000 karena dia 4 piece, jadi totalnya 6 juta. Nah, saya akan menyelesaikan dulu ya teman-teman untuk kelompok barang handphone-nya. Nah, teman-teman, sini saya sudah selesai untuk menginput saldo awal untuk kode barang handphone. Sini ada Samsung Galaxy J1, J7, F1, Oppo F1 Plus, dan Oppo F1s. Nah, saya akan melanjutkan untuk yang casing handphone. Ini ada casing Samsung. Stok awalnya 10 piece. Lalu harga pokok satuannya itu sebesar Rp100.000. Oke, rekam. Nah, di sini sudah ada.
Dan kelompok barang yang terakhir yaitu baterai. Di sini ada baterai Samsung. Stok awalnya 5 piece dan harga satuannya 50.000. Nah, ini sudah selesai semua. Saya sudah selesai menginput saldo awal persediaannya mulai dari HP, casing, dan baterai. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik tutup. Ini kita okekan saja. Nah, di sini untuk langkah yang ketiganya sudah selesai, yaitu menginput data masternya dari persediaan utang, piutang, dan karyawan. Sekarang saya akan melanjutkan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Transaksi pertama, tanggal 2 Januari 2015, dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, untuk transaksi ini, kita akan klik modul kas dan bank. Berikutnya kas keluar. Nah, di sini kita klik baru. Akun kasnya, bank, penerimanya Haji Ahmad. Nah, jika di sini tidak ada, kita bisa buatkan terlebih dahulu. Kita klik baru. Tipenya vendor, karena ini dibayar sewa ruangan. Perusahaan namanya tadi Haji Ahmad. Lalu kita klik rekam. Nah, sudah, kita akan beli Haji Ahmad. Tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 5 Januari 2020. Kodenya kita bisa double klik. Sini kita pilih akun sewa dibayar di muka. Kita klik. Nah, untuk nilainya sebesar 9.500.000. Nah, jangan lupa di sebesarnya kita klik juga agar muncul 9.500.000. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik rekam. Nah, di sini sudah ada di kas keluar pada tanggal 5 Januari 2020 penerima Haji Ahmad sebesar 9.500.000. Berikutnya kita masuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kita klik dulu modul pembelian, lalu penerimaan barang, klik baru, nama pemasoknya kita masukkan toko Citra Komputer. Nah, karena di sini tidak ada, berarti kita harus membuat terlebih dahulu. Kita klik baru, tipenya vendor, namanya toko Citra Komputer. Kita klik rekam. Lalu kita pilih toko Citra Komputer. Tanggal fakturnya 3 Januari 2020. Nah, untuk nomor barangnya, jangan lupa ini kita klik untuk bagian jasanya. Nah, ini kita akan menginput pesanannya.
Ini bisa di double klik aja. Maaf, maksudnya ini kita isi dulu yang deskripsi pesanannya. Itu dia ada yang pertama CPU komputer. Untuk kodenya baru kita double klik. Nah, dia kan CPU komputer, berarti masuk ke akun peralatan kantor. Nah, di sini ada peralatan, kita pilih peralatan. Diterimanya sebesar sebanyak 1 piece. Lalu harga satuannya 1.750.000. Nah, jangan lupa juga untuk transaksi ini dikenakan PPN 10%. Maka ini kita double klik di bagian pajak, kalau kita pilih value add tax. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menginput pesanannya, CPU komputer, monitor, dan printer. Dan juga sudah dikenai pajak. Nah, untuk tanggal pengirimannya, kita sesuaikan saja dengan tanggal faktur, yaitu 3 Januari 2020. Ini sudah selesai. Saldo berutangnya sebesar 2.783.000. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini sudah ada di penerimaan barang pada tanggal 3 Januari 2020, toko Citra Komputer sebesar 2.783.000. Lalu kita tutup. Yang berikutnya, soal ketiga, itu ada tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit. Nah, untuk pembelian kredit ini, kita klik modul pembelian. Berikutnya penerimaan barang. Kita klik baru. Nama pemasoknya toko Semangat yang sudah ada. Lalu tanggal fakturnya 3 Januari 2020. Untuk jasanya ini kita uncheck ya. Nah, untuk itu kita akan menginput nomor barangnya. Ini bisa kita double klik. Nah, di sini ada baterai Samsung sebesar 10 unit dengan harga satuannya 55.000 sudah ada. Nah, ini bisa kita enter. Nah, di sini saya sudah selesai untuk menginput barang-barangnya. Ada baterai Samsung, baterai Oppo F1 Plus, dan Samsung Galaxy J7. Nah, di transaksi ini dikenakan biaya kirim. Atas pengiriman barang, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Ini bisa kita masukkan di biaya-biaya lain, yaitu sebesar 100.000. Nah, sudah selesai. Maka saldo terhutangnya sebesar 15.525.000. Jangan lupa tanggal pengirimannya sesuaikan dengan tanggal faktur 3 Januari 2020. Lalu kita klik rekam. Nah, untuk transaksi tersebut sudah ada di sini ya teman-teman, toko Semangat sebesar 15.525.000. Kita akan lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Ini kita ke modul kas dan bank. Lalu kas keluar. Nah, di sini kita klik baru. Akun kasnya ini kita ubah jadi kas. Penerimanya kita pilih Dani. Untuk tanggalnya pada tanggal 7 Januari 2020.
kodenya kita bisa double klik, lalu kita cari biaya listrik, air, dan telepon. Nah, sini ada listrik, air, dan telepon. Nilainya sebesar Rp1.125.000. Berikutnya yang kedua ada transaksi bensin motor. Sini kita double klik kodenya, kita cari kode akun bensin. Berarti dia termasuk beban. Nah, di sini ada bensin, parkir, dan tol. Nilainya sebesar Rp25.000. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa di sebesarnya kita klik dulu biar dia ditotalkan. Totalnya yaitu Rp1.150.000. Nah, lalu kita klik rekam. Nah, jadi sudah ada pada tanggal 7 Januari penerima Dani nilainya sebesar Rp1.150.000. Kita klik tutup. Kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai Rp200.000, diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya kita klik kas dan bank, lalu kas masuk, kita klik baru. Untuk akun kasnya kita rubah menjadi kas. Darinya yaitu Raffi. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Nah, di kodenya ini kita double klik aja. Kita cari pendapatan jasa servis. Nah, ini ada. Nah, nilainya sebesar kan Rp200.000, tetapi dia mendapat diskon sebesar 10%. Jadi, nilai dimasukkan oleh sudah dipotong diskon, yaitu sebesar Rp180.000. Nah, sudah. Jangan lupa di sebesarnya kita klik juga. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini ada kas masuk 8 Januari Raffi sebesar Rp180.000. Lalu kita tutup. Berikutnya kita masuk transaksi yang ke-6, yaitu ada pada tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Sini kita klik pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Kita klik baru. Di sini akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat. Tanggalnya 15 Januari 2020. No invoice-nya ini bisa kita double klik. Kita pilih ini transaksi yang 11 Desember 2019. Nah, sudah seperti ini. Dikarenakan dia terdapat dikenai denda, maka kita masukkan dendanya sebesar Rp100.000. Sudah, lalu kita klik kolom sebesarnya. Jadi Rp3.200.000 pembayarannya. Lalu kita klik rekam.
Nah, di sini ada pembayaran utang pada tanggal 15 Januari kepada toko Semangat sebesar 3.200.000 ditambah denda. Berikutnya, kita akan masuk ke transaksi yang ketujuh, yaitu pada tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Nah, di sini kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang, kita klik baru akun kasnya, yaitu kas. Darinya kita pilih toko berkat, tanggalnya 17 Januari 2020. Mau invoice-nya bisa kita double klik. Nah, di sini terdapat invoice 003. Kita klik di nilai sebesarnya. Dan jika sudah seperti ini, kita klik rekam. Di sini terdapat pembayaran piutang usaha pada tanggal 17 Januari, toko berkat sebesar 3.200.000. Lalu kita tutup. Berikutnya kita masuk ke transaksi ke-8, yaitu pada tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Jadi kita klik penjualan. Nah, sebelumnya ini dia terdapat uang muka. Jadi kita buatkan dulu uang mukanya. Kita klik penjualan, lalu uang muka penjualan. Kita klik baru akun kasnya, kita ubah menjadi kas. Pelanggannya itu toko berkat. Sebesar 300.000. Tanggalnya jangan lupa 19 Januari 2020. Lalu kita klik rekam. Nah, uang mukanya sudah kita input. Lalu kita akan melanjutkan kembali transaksinya. Masih di modul penjualan. Lalu pengiriman barang. Kita klik baru. Di sini nama pelanggannya toko berkat. Tanggalnya 19 Januari 2020. Untuk barangnya bisa kita double klik. Terdapat baterai Samsung sebanyak 5 unit dengan harga satuannya 75.000. Nah, saya sudah selesai untuk menginput barang-barangnya. Ada baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, dan casing Oppo. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik di saldo terutangnya. Maka totalnya sebesar 1.730.000. Lalu kita klik rekam. Nah, di sini terdapat pengiriman barang pada tanggal 19 Januari kepada toko berkat sebesar 1.730.000. Lalu tutup, kita masuk ke transaksi yang ke-9, yaitu pada tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Nah, di sini kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang. Kita klik baru. Akun kasnya bank sudah sesuai. Darinya kita pilih Raffi. Tanggalnya 19 Januari 2020.
Mau invoice-nya bisa kita double klik. Nah, di sini terdapat invoice 005. Kita klik. Lalu jumlah yang dibayarnya sudah sesuai. Jangan lupa klik di sebesarnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik rekam. Nah, terdapat di sini pembayaran piutang pada tanggal 19 Januari Raffi sebesar 4.750.000. Kita klik tutup. Berikutnya, kita masuk ke transaksi yang ke-10. Pada tanggal 20 Januari 2020, diterima giro nomor DG 010023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah untuk invoice 001 2 juta dan invoice 002 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang, klik baru, akun kasnya bank, darinya kita pilih Toko Anugrah, tanggalnya 20 Januari 2020, invoice-nya kita double klik, nah sini kita masukkan dengan 2 juta. Lalu kita klik di nilai sebesarnya. Jangan lupa gironya kita cek. Nah, karena ini di Toko Anugrahnya terdapat 2 invoice, jadi kita lakukan satu persatu. Jadi kita lakukan invoice 001 terlebih dahulu. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik rekam. Ya, kita masukkan dulu nomor gironya. Tadi BG 010023. Jatuh temponya 24 Januari 2020. Nah, ini bisa langsung kita klik OK. Lalu kita ulangi langkah yang sama untuk invoice yang kedua tadi. Akun kasnya bank, darinya Toko Anugrah, nah tanggalnya 20 Januari 2020, invoice-nya kita double klik. Nah, ini invoice yang kedua sebesar 4.300.000. Maaf, maksudnya 4 juta. Ya, benar, sudah. Kita klik di sebesarnya dan kita klik gironya. Sudah seperti ini, kita klik rekam. Oh iya, maaf, untuk ini kita masukkan lagi nomor gironya. Kita samakan saja, beda digit terakhirnya aja. BG 010024. Tanggal jatuh tempo 24 Januari 2020. Kita klik OK dan di sini sudah terdapat pembayaran piutang pada Toko Anugrah pada tanggal 24 Januari. Lalu kita tutup. Masuk ke transaksi yang berikutnya, transaksi yang ke-11. Pada tanggal 21 Januari 2020, menjual barang kepada Toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Nah, ini kita klik penjualan, lalu invoice penjualan, klik baru, nama pelanggannya Toko Anugrah, tanggalnya 21 Januari 2020, nah, karena ini penjualan secara tunai, maka kita cek tunainya. Lalu nomor barangnya kita double klik. Nah, kita bisa saya input dulu. Ini ada Samsung Galaxy J1. Dikirimnya sebanyak 2 jenis.
dengan harga 2 juta. Sudah. Nah, ini saya sudah menginput barangnya, lalu tanggal pengirimannya disamakan dengan tanggal faktur, yaitu 21 Januari 2020. Salesman-nya kita masukkan Chandra. Nah, sudah, kita klik di total. Ya, sudah seperti ini, lalu rekam. Di sini muncul invoice penjualan pada tanggal 21 Januari pada toko Anugrah sebesar 4 juta. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang ke-12. Pada tanggal 21 Januari 2020, dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Di sini kita klik pembelian, lalu pembayaran utang. Kita klik baru, akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat, tanggalnya 21 Januari 2020, nomor invoice-nya kita double klik. Dan di sini ada transaksinya. Nah, untuk jumlah dibayarnya bisa kita ganti aja sebesar 3.100.000. Nah, jika sudah seperti ini, klik di sebesarnya 3.100.000. Jangan lupa cek gironya karena ini pembayarannya melalui giro. Lalu kita klik rekam. Nah, kita masukkan nomor gironya BG 0001. Jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Kita klik OK. Lalu kita klik data. Nah, di sini terdapat pada tanggal 28 Januari Toko Semangat 3.100.000. Lalu tutup. Nah, kita masuk ke transaksi yang ke-13. Pada tanggal 24 Januari 2020, terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Kita klik kas dan bank, lalu giro masuk. Nah, di sini kita pilih yang tanggal 20 Januari. Di sini ada dua-duanya, kita lakukan satu persatu. Kita klik, lalu kita klik giro cair. Lalu kita klik rekam. Nah, berikutnya kita lakukan yang kedua, pencairan gironya. Kita klik lagi giro cair. Lalu kita klik rekam. Nah, jadi di giro masuknya sudah tidak ada gironya karena sudah kita cairkan. Lanjut ke transaksi yang berikutnya, transaksi ke-14. Pada tanggal 25 Januari 2020, dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Caranya, kita klik kas dan bank, lalu kas keluar, kita klik baru, akun kasnya, kita pilih kas, penerimanya Iwan, tanggalnya 25 Januari 2020, kodenya kita double klik, lalu kita cari beban gaji atau gaji dan direksi dan karyawan.
karyawan. Nah, di sini ada gaji direksi dan karyawan, nilainya sebesar untuk Iwan gajinya 700.000. Nah, kita klik sebesarnya. Jika sudah seperti ini, kita klik rekam. Nah, untuk yang berikutnya, saya akan menginputnya dulu ya teman-teman. Saya akan menginput gaji Badu, Tai, dan Agus. Kita klik rekam. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menginput keseluruhannya. Ada Iwan sebesar gaji Iwan sebesar 700.000, Badu 950.000, Tari 400.000, dan Agus 125.000. Lalu klik tutup. Berikut kita masuk ke transaksi yang berikutnya, yang ke-15. Pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko semangat. Caranya, kita klik kas dan bank, lalu giro keluar. Nah, di sini terdapat giro pada tanggal 21 Januari toko semangat. Ini kita pilih, lalu kita klik giro cair atau kita cairkan gironya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik rekam aja. Klik batal. Nah, sudah tidak ada transaksinya karena gironya sudah dicairkan ya teman-teman. Lalu ini kita tutup aja. Lanjut ke transaksi yang ke-16 atau transaksi yang terakhir. Pada tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan, dan kegagalan material. Caranya, kita klik persediaan, lalu kita klik penyesuaian barang, kita klik baru. Nah, tanggalnya tanggal 29 Januari 2020. Keterangannya sudah sesuai, penyesuaian persediaan. Untuk kodenya bisa kita double klik, kita pilih casing Samsung. Nah, untuk jumlahnya kita masukkan -1. Lalu untuk akunnya kita double klik, kita masukkan akun kerusakan dan kegagalan material. Jika tidak ada, bisa kita buat terlebih dahulu. Nah, ini karena ada, jadi kita langsung pilih aja kerusakan dan kegagalan material. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik rekam. Nah, jadi ada di pemakaian atau penyesuaian barang pada tanggal 29 Januari, penyesuaian persediaan. Ini checklist. Nah, sudah selesai. Kita klik tutup. Selesai. Nah, di sini saya sudah men-setup data awal perusahaan, lalu entry saldo dari setiap akunnya, membuat data master dari persediaan, utang piutang, dan karyawannya. Dan yang terakhir tadi kita sudah mencatat keseluruhan transaksinya ke dalam jurnalnya. Nah, sekian untuk tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.